Baik, selamat datang kembali di Jumat Wismat. Di video hari ini, saya masih membahas tentang cara menentukan apakah suatu deret itu konvergen atau divergen ya. Tapi sekarang deretnya agak berbeda. Nah, deret yang kita bahas sekarang itu disebut sebagai alternating series. Jadi dia itu tandanya berubah-ubah ya. Kalau di soal-soal yang sebelumnya, di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kita tahu deret itu selalu plus semua tandanya. Jadi sigma n AN ini jadinya A0 tambah A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya ya. Nah, tapi untuk kasus alternating series seperti ini, itu tandanya berubah-ubah. Jadi dia awalnya positif dulu, habis itu negatif, terus negatif, positif ganti-gantian gitu ya, dan seterusnya. Nah, yang mau kita bahas adalah untuk deret yang tandanya berubah-ubah seperti ini, itu cara menentukan dia konvergen atau divergennya seperti apa gitu. Sedikit catatan juga ya, deret yang alternating ini munculnya juga lumayan sering di fisika. Tanda min 1 pangkat n plus 1 ini menandakan bahwa si deretnya itu ganti-ganti tanda ya, plus minus plus minus. Karena kan kalau min 1 pangkat sesuatu yang genap, min 1 kuadrat misal, hasilnya kan positif ya. Tapi kalau min 1 pangkat sesuatu yang ganjil, misalnya min 1 pangkat 3, itu hasilnya min 1, jadi negatif. Nah, bentuk seperti ini lumayan sering muncul di fisika ya, jadi ini juga penting untuk kita pelajari, dan kita cari tahu apakah dia konvergen atau divergen. Gimana cara menentukannya? Yang pertama, kita perlu tinjau nilai mutlak dari deret yang tadi ya. Jadi kan deret yang tadi ini, misalnya kita simbolin AN aja biasa ya. Itu bisa jadi dia plus minus ganti-gantian ya. Nah, sekarang kita tinjau deret mutlaknya. Jadi, yang kita tinjau adalah deret dari komponen-komponennya ini semuanya dimutlakin. Artinya udah pasti positif semua jadinya. Ya enggak? Contoh, tadi kita punya deret seperti ini. Nih, ini kan masih ganti-ganti tanda nih ya. Plus 1, min setengah, plus sepertiga, min seperempat, dan seterusnya. Ini semua kita ganti jadi tandanya positif. Nah, kita ganti dulu ya, jadi tandanya positif semua. Kemudian kita cari tahu apakah deret yang tandanya positif semua ini konvergen atau divergen. Nah, kalau deret yang positifnya ini ya, atau kita sebut deret mutlak ya, karena kita ambil nilai mutlaknya semua. Jadi kalau si deret mutlaknya ini dia konvergen, maka deret yang tandanya ganti-ganti tadi, yang alternating series-nya itu juga ikutan konvergen. Tuh. Jadi nggak perlu kita uji lagi. Kalau yang mutlaknya nih, ternyata kita tahu, oh itu deret yang konvergen. Udah pasti si deret yang alternating series-nya juga ikutan konvergen. Nah, tapi kalau misalnya deret mutlaknya itu divergen, ya, yang deret mutlaknya itu misalnya divergen nih, kita harus gunakan uji lainnya. Nanti ujinya saya kasih tahu juga caranya gimana ya. Cuman sebelum ke sana kita lihat dulu nih, kenapa yang ini bisa berlaku. Jadi kenapa kalau yang mutlaknya konvergen, itu deret yang alternating series-nya juga ikut konvergen. Nah, caranya gini. Pertama kita misalkan dulu, misalkan suatu angka gitu ya, namanya Bn, itu adalah penjumlahan dari An ditambah nilai mutlaknya gitu ya. Jadi yang An ini bisa positif atau bisa negatifnya, tapi kita jumlahin sama nilai mutlaknya yang udah pasti positif. Nah, akibatnya, nilai Bn itu kan paling enggak kalau misalnya An-nya positif, itu artinya kan An plus An itu ya dia 2 kali An yang positif kan. Ya enggak? Jadi paling besar si nilai Bn-nya itu pasti 2 kali si An yang positif. Atau enggak ya kalau misalnya An-nya itu ternyata dia kebetulan lagi negatif, berarti si Bn-nya pasti 0 ya. Karena kan ini yang negatif ditambah positifnya, pasti hasilnya 0. Jadi kita tahu bahwa si Bn ini pasti dia lebih kecil atau enggak ya, lebih kecil atau sama dengan 2 kali nilai mutlak dari An. Oke? Nah, kemudian sekarang kita tinjau deretnya. Deret si Bn ini. Artinya kan ini sama dengan, bukan sama dengan ya, lebih kecil sama dengan dari 2 kali deret yang nilai mutlak An kan. Dari mana? Dari sini. Dari sini aja kita ubah dia jadi deret ya. Nah, kalau misalnya yang sebelah kanan ini konvergen, ya artinya deret mutlaknya konvergen kan. Kalau misalnya deret mutlaknya itu konvergen, maka yang sebelah kiri ini pasti juga konvergen berapapun nilainya. Karena kan dia pasti lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Kalau misalnya deret yang sebelah kiri ini divergen, nggak mungkin. Nggak mungkin sesuatu yang lebih kecil dari suatu angka gitu, dia tak hingga, kan nggak mungkin kan ya. Pasti dia juga suatu angka gitu. Pasti dia berhingga. Makanya pasti dia juga ikut konvergen, karena dia lebih kecil ya.
Di yang lebih besarnya aja konvergen, apalagi yang lebih kecil, dia ikutan konvergen juga pasti. Oke, kemudian yang kedua nih, kalau misalnya AN-nya divergen gimana? Cara uji lainnya itu gimana caranya? Nah, caranya adalah kita tinjau seperti ini. Jadi, kalau komponennya itu selalu makin lama makin kecil ya. Jadi, AN plus 1 itu kan komponen setelahnya ya, tetangganya. Dibandingin sama AN, dibandingin dengan komponen yang sebelumnya, itu pasti dia selalu lebih kecil gitu. Jadi, kita simbolkan ini ya. Contoh yang deret yang tadi nih, ini kan kita punya 1 dikurang setengah, ditambah sepertiga, dikurang seperempat, dan seterusnya ya. Ini kan pasti tiap komponennya lebih kecil nih. Setengah itu lebih kecil dari 1. Ya. Terus sepertiga lebih kecil dari setengah. Seperempat lebih kecil dari sepertiga. Jadi makin lama dia makin kecil terus. Nilai mutlaknya ya. Nah, terus kita ambil limit n menuju tak hingga dari komponen deretnya, nilai mutlaknya. Nah, kalau misalnya dia sama dengan 0, maka deretnya itu konvergen. Oke? Contoh, yang ini aja nih, kita ambil yang ini. Ini kan komponennya 1 per n ya, 1 per n. Kalau kita ambil limit n menuju tak hingga dari 1 per n itu berapa? Ini kan sama dengan 0, ya enggak? Nah, artinya si deret yang ini itu konvergen. Oke? Deret ini tuh simbolnya apa sih? Gini aja. Ini kan 1 per n, tapi dia ada plus minusnya ya, makanya kita tambahin dia min 1. Pangkat n plus 1 ya. Nah, ini yang menarik dari deret yang alternating juga ya. Karena kan sebelumnya kita tahu bahwa deret yang bentuknya seperti ini kan namanya deret harmonik ya. Yang biasa nih. Itu dia divergen. Tapi ternyata deret yang alternatingnya, yang ada plus minusnya itu, dia justru konvergen gitu. Nah, ini yang menarik dari alternating series. Oke, sekarang kita langsung aja ke soalnya, kita bahas. Beberapa soal yang udah saya pilih. Ini dari nomor 1 dulu ya. Kita coba lihat jawabannya apa. Oke, ini soal yang nomor 1. Sekarang kita tinjau deret mutlaknya dulu ya. Ini kan masih alternating series ya. Masih ada min 1 pangkat n-nya nih. Nah, sekarang deret mutlaknya gimana? Nah, gini aja ya. Oke, sekarang kita mau tahu deret mutlaknya ini konvergen atau divergen. Kalian ingat-ingat pakai cara-cara yang sebelumnya ya, untuk menentukan bahwa deret ini konvergen atau enggak. Bebas, kalian boleh pakai cara apapun. Saya contohin dulu deh pakai cara uji integral ya. Jadi kita integralin, kita tinjau di batas atas tak hingga ya. Dari 1 per akar n atau n pangkat setengah dn. Nah, ini kan kalau diintegralin jadinya apa tuh? 2 n pangkat setengah ya. Kemudian kita tinjau di n sama dengan tak hingga. Nah, ini kan hasilnya divergen nih. Tak hingga. Artinya deret mutlaknya divergen. Oke, kalau deret mutlaknya divergen, kita nggak bisa menyimpulkan dia itu konvergen atau divergen ya, kita nggak tahu. Nah, sekarang kita gunakan cara yang lain, yang kedua tadi. Caranya adalah kita lihat AN plus 1-nya itu lebih kecil nggak daripada AN? Lihat aja, AN plus 1-nya itu apa? Itu kita ganti N jadi N plus 1 kan? Jadi ini adalah 1 per akar N plus 1. Nah, sedangkan AN-nya ini adalah 1 per akar N. Nah, karena yang ini penyebutnya lebih besar, pasti si AN plus 1 ini lebih kecil kan daripada AN. Oke? Artinya yang ini terpenuhi. Kemudian kita ambil limit N menuju tak hingga. Artinya kita ambil limit N menuju tak hingga dari 1 per akar N ya. Dan ini hasilnya pasti 0. Karena kan ini menuju 1 per tak hingga ya. Menuju 1 per tak hingga berarti menuju 0. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya deret ini konvergen. Kemudian berikutnya sekarang nomor 2, gimana? Soal nomor 2 bentuknya seperti ini. Ini kalau kita tulis ulang ya, ini kan bisa kita pisah antara min 1 sama 2-nya ya. Jadi ini kan kayak min 1 dikali 2 gitu ya. Pangkat n per n kuadrat. Oke, artinya ini sama dengan min 1 pangkat n, kemudian ada 2 pangkat n per n kuadrat ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, deret mutlaknya gimana? Deret mutlaknya kita hilangin yang bagian min 1 pangkat n-nya ini. Jadi sisanya tinggal 2 pangkat n per n kuadrat. Jadi harus hati-hati ya, yang kita hilangin itu bukan min 2 pangkat n-nya, tapi harus dalam bentuk min 1 pangkat n.
Oke, jadi ini deret mutlaknya bentuknya kayak gini. Nah, deret mutlak ini konvergen atau enggak? Yuk, pakai cara apa yang paling mudah untuk mengerjakan ini? Kalau kalian masih ingat ya, kita gunakan uji rasio ya. Jadi kita hitung perbandingan antara AN plus 1 dengan AN. Ini sama dengan apa? Langsung aja. AN plus 1-nya itu 2 pangkat N plus 1. Kemudian N kuadratnya itu jadi N plus 1 kuadrat ya. Oke. Terus dibagi sama AN, atau dikali sama sepernya ya. Jadi dikali sama N kuadrat per 2 pangkat N. Nah, ini hasilnya apa nih? 2 pangkat N-nya bisa dicoret ya. Sisanya ini tinggal 2. Terus yang ini ada N kuadrat, ini ada N plus 1 kuadrat. Jadi saya bisa tulis seperti ini. 2 dikali N per N plus 1 kuadrat. Nah, ini adalah rho N ya. Kemudian yang mau kita hitung itu limit N menuju tak hingga dari si rho N tadi ya. Artinya apa? Artinya limit N menuju tak hingga dari 2 N per N plus 1 kuadrat. Nah, gimana cara hitung limitnya? Kalian cek lagi ya catatan-catatan sebelumnya. Pasti kalau misalnya bentuknya N per N plus 1, itu limit N menuju tak hingganya hasilnya 1 ya. Karena kan lihat aja, ini kan N menuju tak hingga berarti N-nya besar banget nih. Terus yang N plus 1 ini karena N-nya gede, berarti yang 1 ini bisa diabaikan. Jadi anggap aja dia nggak ada. Gitu. Jadi ini menuju ke N aja. Nah, terus di sini kita punya N per N. Jadi coret kan. Jadi coret, sehingga ini semua hasilnya 1. Terus kita kalikan sama 2. Jadi limit N menuju tak hingga dari rho N itu sama dengan 2. Nah, kalau dari uji rasio, kalian ingat ya, kalau misalnya ini nilainya sama dengan, lebih besar dari 1, dia pasti divergen ya. Kalau lebih kecil dari 1, dia konvergen. Nah, kita dapat ini hasilnya 2. 2 itu lebih besar dari 1, berarti dia deret mutlaknya divergen. Berarti nggak bisa kita gunakan deret mutlak untuk menentukan apakah dia itu konvergen atau enggak ya. Kita gunakan cara lain nih. Cara lainnya adalah yang kedua tadi. Kita tinjau apakah AN plus 1 itu lebih kecil dari AN ya. Nah, coba kita lihat AN plus 1-nya apa sih? AN plus 1-nya itu kan 2 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 kuadrat ya. Oke. Kemudian AN-nya itu adalah 2 pangkat N dibagi N kuadrat. Oke, kira-kira mana yang lebih besar nih? Ini atau ini? Caranya adalah kita lihat mana yang lebih cepat membesar ketika N-nya membesar ya. Apakah itu 2 pangkat N atau N kuadrat ya. Di video-video sebelumnya sebenarnya sudah pernah kita bahas juga tentang ini ya, tapi kita coba bahas lagi. Jadi kita bandingin nih, 2 pangkat N sama N kuadrat. Itu lebih besar mana kalau N-nya makin besar ya. Cara ngeliatnya adalah kita ambil logaritmanya aja. Logaritma dari 2 pangkat N, kemudian yang di bawah ini log dari N kuadrat ya. Nah, yang atas itu hasilnya apa? Ini kan N dikali log 2. Oke, sedangkan yang di bawah itu adalah 2 dikali log N. Ingat bahwa fungsi N ini jauh lebih cepat ya. Fungsi N itu kan linear ya. Dia jauh lebih cepat daripada logaritmik. Jadi pasti yang ini, kalau N-nya makin besar, dia akan jauh lebih besar daripada yang log N. Tahu dari mana? Bayangin aja, misalnya kita ambil N-nya itu 100 gitu ya, 100. Artinya kan yang N log 2 itu sama dengan 100 dikali log 2. Kalau yang bawah, berapa? Kalau N-nya 100, ini kan sama dengan 2 dikali log 100 ya, atau log 10 pangkat 2. Jadi ini sama dengan 4 dikali log 10. Nah, ini pasti jauh lebih besar daripada yang ini. Oke. Jadi kesimpulannya adalah si 2 pangkat N ini akan jauh lebih besar daripada N kuadrat. Sehingga yang ini pasti lebih besar daripada yang ini. Sehingga bagian ini aja ujinya udah gagal ya. Udah gagal. Kemudian selain itu kita bisa juga hitung limit N menuju tak hingga dari
AN-nya. Itu kan sama dengan limit N menuju T hingga dari 2 pangkat N per N kuadrat ya. Nah, ini juga dia akan menuju T hingga nih. Kenapa? Karena yang 2 pangkat N-nya tadi dia jauh lebih cepat membesarnya daripada N kuadrat. Oke, makanya yang di atas itu menang dia daripada yang di bawah. Artinya ini semua akan menuju T hingga ya. Oke, sehingga kesimpulannya adalah deret yang nomor 2 ini dia divergen. Oke, sekarang kita lihat soal yang berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya saya masih ada punya sisa 2 buah soal ya, yang nomor 6 dan 8 ini. Nah, ini kalian coba kerjakan sendiri di rumah ya sebagai latihan. Saya udah kasih contoh untuk 2 soal yang pertama. Tinggal yang nomor 6 ini juga dikerjakan dengan cara yang sama ya. Jadi kita tinjau nilai mutlaknya, habis itu kita lihat dia divergen atau konvergen dengan cara-cara yang udah kita bahas sebelumnya. Terus tunjukkan apakah nomor 6 sama 8 ini konvergen atau divergen. Oke? Jawabannya adalah yang nomor 6 ini dia divergen, tapi yang nomor 8 ini konvergen. Oke, silakan dicoba untuk latihan. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.